Terus ini Pak, pengalaman di lapangan. Misal kalau Apip saat turun memeriksa di desa ada klaim kerugian, itu bagaimana Pak mekanisme pengembalian pada kas daerahnya? Untuk di desa itu tidak ada pengembalian uang di daerah. Kibas Canda, kita bahas secara mendalam. Hai kawan Apip, jumpa lagi dengan saya Rosi di Kibas Canda. Kita bahas secara mendalam. Kibas Canda kali ini akan membahas tentang pengadaan barang jasa di desa. Di pemerintahan desa, ada pemberdayaan masyarakat dan gotong royong. Oleh karena itu, kita akan berbincang dengan auditor di Inspektorat Kabupaten Magetan, Bapak Ulul Yulianto. Apa kabar Pak Ulul? Kabar baik Mbak Rosi. Pak Ulul di Kabupaten Magetan telah menerbitkan peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa. Dalam Perbub menyebutkan bahwa prinsip pengadaan barang jasa di desa ada pemberdayaan masyarakat dan gotong royong. Di sini maksudnya apakah pengadaan barang jasa di desa wajib dengan swakelola, Pak? Begini Mbak Rosi, dari sesuai amanat dari Perbub itu memang sebetulnya ada dua prinsip pengadaan barang itu. Yang pertama secara swakelola dan pengadaan melalui penyedia. Tetapi karena tadi ada prinsip gotong royong dan pemberdayaan masyarakat, diutamakan kalau bisa swakelola. Dalam artian gini, bahwa swakelola ini ya masyarakat sendiri yang mulai merencanakan sampai mengerjakan dan sampai selesai. Gitu. Tetapi apabila di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu masyarakat desa itu tidak bisa mengadakan sendiri, ya melalui penyedia. Contohnya misalnya semen, besi, itu kan masyarakat desa tidak bisa. Tapi kalau batu, pasir, batu bata, genteng, masyarakat mungkin masih bisa untuk pengadaan sendiri. Dalam artian masyarakat itu bisa membuat, bisa mencari, dan begitu. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi kayak semen, batu, terus apa tadi, besi, baja, itu masyarakat tidak bisa, ya dengan terpaksa harus mengadakan dengan penyedia. Ya, Bapak, seperti itu. Jadi kalau untuk nominalnya Pak, apakah ada batasan nominal penyediaan barang jasa secara swakelola? prinsipnya kalau swakelola itu tidak ada batasan, seberapapun bisa dilakukan swakelola. Ya tadi, dengan dasar apabila yang melaksanakan pekerjaan itu mampu, nah, seperti itu. Tapi kalau dengan penyedia memang ada beberapa syarat. Di dalam Perbub itu disebutkan bahwa mulai dari 50, di bawah 50, sampai 200, dan di atas 200. Mekanismenya masih seperti yang ada di aturan pemerintah. Seperti itu. Berarti masih sama dengan pengadaan barang jasa di pemerintah ya Pak? Ada jaminan pemeliharaannya juga berarti Pak di desa? Kalau masalah jaminan pemeliharaan di desa itu tergantung dari nanti, kalau aturannya memang tidak menyebutkan, tapi apa ya, dalam artian boleh dilakukan di dalam klausul apa SPK-nya, atau kontraknya itu boleh disebutkan untuk jaminan itu. Dalam artian jaminan misalnya pemeliharaannya kan begitu. Seperti itu. Tapi biasanya kan karena yang diadakan itu sifatnya pabrikan, ya kayak tadi besi, semen, terus baja, kan tidak ada jaminan. Mesti kalau pabrikan saya yakin sudah bagus lah kan seperti itu. Kalau jaminan itu biasanya pemeliharaan itu kalau barang sudah atau bangunan itu sudah berdiri kan gitu. Tapi kalau barang kan garansi dari toko, nah, seperti itu. Kemudian untuk alur pengadaan barang jasa di desa itu seperti apa Pak? Jadi begini Mbak Rosi, untuk pengadaan barang dan jasa yang di desa yang pada prinsipnya adalah tadi ada dua, diutamakan pakai swakelola itu ada 5 alur proses ya. Yang pertama itu perencanaan, pengadaan, terus persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran sampai pelaporan dan serah terima. Jadi gini, singkatnya aja begini. Perencanaan pengadaan itu dilaksanakan oleh desa
itu dilaksanakan di tahun berjalan untuk tahun berikutnya, kan seperti itu. Nah, setelah nanti ditetapkan di APBDes untuk tahun berikutnya, pada saat tahun berkenaan, nah di situ baru diadakan persiapan pengadaan. Seperti itu. Seperti itu ya. Terus pelaksanaan di tahun yang sudah berjalan, terus pembayaran sampai serah terima dan pelaporan. Ya, seperti itu. Baik, di sini ada yang menarik, Pak. Yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa di instansi pemerintah untuk pengadaan barang jasa kan ada PPKOM yang bertanggung jawab atas kesesuaian antara spesifikasi di kontrak dengan pekerjaan yang diserahkan. Kalau seumpama di desa, Pak, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Nah, jadi gini, di Perbup itu sudah disebutkan bahwa di desa itu memang perlakuannya khusus. Jadi untuk pengadaan barang dari desa itu dilaksanakan oleh tim atau istilahnya disebut TPK, tim pelaksana kegiatan. Nah, tim ini ditetapkan oleh kepala desa dengan surat ketetapan atau SK lah, kan begitu, surat seperti itu. Jadi semua yang melaksanakan kegiatan nanti pengadaan barang jasa itu adalah TPK tersebut. Yang bertanggung jawab berarti TPK-nya? Yang bertanggung jawab TPK, nanti dia bertanggung jawab mulai dari dari persiapan sampai pelaksanaan, pelaporan, nah nanti dilaporkan ke kepala desa. Seperti berarti ketika saat serah terima itu yang bertanggung jawab TPK, tapi setelah serah terima juga TPK? Kalau sudah diserahkan ke kepala desa ya sudah selesai tugas TPK. Nah, seperti itu. Lah TPK sendiri kalau dia tidak mampu, nah, dia bisa dibantu oleh yang lain. Nah, TPK biasanya itu kan dari KAUR atau KASI yang ada di pemerintah desa dijadikan sebagai TPK gitu. Seperti itu ya Pak. Kemudian kalau untuk pengadaan barang jasa di instansi kan secara umum pedomannya itu pada SSH Pak. Kalau untuk pengadaan barang jasa di desa itu seperti apa Pak? Jadi gini alurnya. Pengadaan barang dan jasa di desa itu pada prinsipnya bahwa untuk harga atau untuk patokan harganya itu TPK pada saat tahun sebelumnya dia melakukan survei harga di daerah sekitarnya. Jadi untuk menentukan nanti nilai barang, nilai bahan, nilai alat dan nilai ongkos tukang begitu. Setelah itu dari hasil survei itu mereka sebagai untuk menghitung RAB. Nah, nanti ditentukan oleh APBDes, ditentukan di APBDes untuk tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Berarti pertama survei pasar tahun sebelumnya ya Pak ya untuk menentukan harga. Ya, survei pasar hari ini. Nah, dalam artian gini, jadi kalau kita hari ini survei itu untuk kegiatan tahun depan seperti itu. Tapi masih bisa berubah Pak, waktu tahun depan misal ada perubahan harga seperti itu? Bisa berubah, sebelum kontrak itu, sebelum pelaksanaan pekerjaan bisa berubah ya Pak ya? Bisa berubah. Berarti harus survei lagi Pak? Ya, enggak survei. Jadi kalau misalnya tahun ini kita survei harga semen misalnya per kilo 1.300 gitu ya. Nah, kebetulan tahun berjalan dia jadi 1.000. Ya udah kita laksanakan sesuai tahun itu. Kalau 1.000 ya kita 1.000. Jadi masih ada efisiensi Rp300 per kilo kan gitu. Kalau nanti ada kenaikan jadi 1.500, ya nanti ada istilahnya kalau di pemerintah, di pengadaan barang jasa di pemerintah itu ada CCO. Iya, CCO itu kontrak change order. Jadi perubahan nilai yang ada di kontrak. Tapi tidak merubah nilai kontrak kan begitu. Tidak merubah nilai rencana. Jadi misalnya nilainya 100
juta untuk bangunan itu ya udah nggak merubah kan begitu. Cuma ada nanti perubahan itu akan terjadi di perubahan di beberapa pekerjaan, pengalihan karena ada perubahan harga. Harga tadi ya Pak bisa. ya. Oh, baik seperti itu ya Pak ya. Terus ini Pak pengalaman di lapangan. Misal kalau Apip saat turun memeriksa di desa ada klaim kerugian, itu bagaimana Pak mekanisme pengembalian pada kas daerahnya? Jadi gini Mbak Rosi, saya kembalikan. Ya, jadi gini, kalau untuk di desa itu tidak ada pengembalian uang di daerah, tapi pengembalian uang ke kas desa. Oh, ke kas desa. Jadi kalau misalnya dari Apip karena perintah dari Pak Bupati harus turun ke desa, kebetulan ada kurang atau ada kelebihan bayar, ya klaim kembali ke kas desa. Mekanismenya ya TPK mengembalikan ke bendara, bendara setor kembali ke kas desa. Bukti-buktinya itu ya harus lengkap. Jadi bukti dari TPK, setelah diklaim, ada klaim, ya TPK mengembalikan ke bendara, ada buktinya, bendara setor kembali ke kas desa, ada buktinya. Berarti dana itu sebagai silpa? Iya, nanti dana itu bisa jadi silpa, bisa tidak jadi silpa bisa, tapi bisa digunakan untuk tahun berjalan, tapi harus mekanisme PAK. PAK ya, harus Bisa. melalui PAK ya Pak melalui ya? PAK atau kalau sudah melebihi PAK ya terpaksa harus silpa tahun berikutnya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Terus untuk pembinaan dan pengawasan di desa Pak, apakah hanya oleh inspektorat Pak? Nah, gini Mbak Rosi. Jadi sebetulnya untuk pelaksanaan pembangunan di desa, dalam artian pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh APBDes desa masing-masing itu, sebetulnya untuk pelaksanaan pengawasan, pembinaan itu sama Pak Bupati sudah didelegasikan kepada kecamatan dan dinas PMD, dinas pemberdayaan masyarakat desa begitu. Kalau ada laporan, nah itu baru biasanya ke Pak Bupati dilimpahkan ke inspektorat. Itu sebenarnya pembinaan dan pengawasan itu bukan hanya tugas inspektorat ya Pak? Kawan Apip, dari bincang-bincang tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pengadaan barang jasa di instansi secara umum dan di desa. Pada pengadaan barang jasa di desa, lebih mengutamakan swakelola. Demikian Kibas Canda kali ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini dan subscribe, like, komen channel Apip. Terima kasih. Di bawah ini.